oleh Kak Jonathan Tani. Pada saat ini, eh, Kak Jonathan Tani melayani sebagai guru di SMP Advent Tumohon. Dan kesempatan ini saya berikan untuk Kak Jonathan Tani untuk membawakan pembelajaran Alkitab di malam ini. Baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih boleh bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga bagi tim EIYC yang memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh berbagi pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saat ini saya akan eh, mencoba untuk share screen. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, pada malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dan judul pembahasan yang kita akan fokus pada malam hari ini adalah tentang suara mistis di Endor dan di Efesus. Eh, Judul ini terinspirasi dari suatu buku yang saya baca. Jadi ada buku di yang ditulis oleh seorang penulis Kristen yang terkenal, namanya Ellen White. Dia menulis buku yang bernama buku Kisah Para Rasul, Acts of the Apostle untuk bahasa Inggrisnya. Dan pada buku ini ada suatu kutipan ketika beliau membahas tentang apa yang terjadi ketika Rasul Paulus melayani di Efesus. Apa yang terjadi ketika Rasul Paulus melayani di Efesus? Kutipannya berbunyi seperti ini. Suara-suara mistis yang ada di Endor itu, sebentar ya. Oke. Suara-suara mistis yang berbicara di Endor dan di Efesus masih tetap oleh kata-kata dusta mereka menyesatkan anak-anak manusia. Sekiranya tirai itu dapat diangkat dari mata kita, kita dapat melihat malaikat-malaikat yang jahat mempergunakan segala kelicikan mereka untuk menipu dan membinasakan. Kemana saja suatu pengaruh digunakan untuk menyebabkan manusia melupakan Allah, di sanalah setan menggunakan kuasanya yang mempesonakan. Apakah slide-nya bisa terlihat jelas? Bisa? Ada tertutup, Brother Joe. Ada Oh, tertutup. ada kayak ya ada tutup sedikit ini. Oh, baik ya. Eh, saya akan coba share kembali. Share. Apa masih tertutup? Masih. Oh, masih ya. Di bagian mana yang tertutup ya? Oke, nanti mungkin saya foto ya. Oh, iya, iya. Oke, sebelum Mungkin tidak jangan optimize video, optimize. Ya. Oke. demise. Apa sudah bisa kelihatan? Sudah lebih baik ini. Ada bagian yang tertutup, tapi ini sudah lebih baik semua so kelihatan yang perlu. Yes. Oh, oke. Terima kasih. Oke, bisa ya. Kita bisa lanjut ya. Semoga bisa terlihat semua slide yang dibagikan.
Oke, jadi judul pada malam hari ini diambil dari kutipan di dalam buku yang ditulis oleh penulis Kristen Ellen White, di mana dia membicarakan tentang pelayanan dari Rasul Paulus di Efesus. Di akhir dari bab yang dia bahas tentang pelayanan tersebut, dia katakan bahwa suara-suara mistis yang berbicara di Endor dan Efesus masih tetap oleh kata-kata dusta mereka menyesatkan anak-anak manusia. Jadi, hingga pada saat ini, pekerjaan tersebut tidak pernah berhenti hingga hari ini. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan belajar suara apa itu, dan bagaimana suara itu bekerja, dan bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menghindari atau bahkan melawan suara tersebut. Jadi sekali lagi, kita akan berfokus kepada suara-suara apa itu suara mistis yang berbicara di Endor dan Efesus. Selanjutnya, bagaimana suara itu bekerja dan bagaimana cara kita untuk melawan suara-suara tersebut. Untuk itu, sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami butuh Engkau untuk berbicara kepada kami semua ya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk boleh menolong kami, menyanggupkan kami untuk mengerti dan memahami firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya coba share sekali lagi ya. Oke, mudah-mudahan sudah lebih baik. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu suara di Endor. Suara di Endor ini telah kita bahas sekitar 3 tahun yang lalu di eh, pembelajaran Alkitab yang sama di EIYC Bible Study tahun 2022. Kata-kata Endor, tempat di Endor itu adalah cerita tentang Raja Saul ketika ia sudah putus asa dan ia ingin mencari pertolongan karena sudah tidak ada nabi yang berbicara padanya saat itu. Dan kita tahu nabi yang saat itu yang mengurapi dia, yang menuntun dia dan yang selalu mendoakan dia adalah Nabi Samuel. Tetapi Nabi Samuel telah meninggal. Dan ceritanya di dalam 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 25, ketika Nabi Samuel meninggal, Saul tidak tenang, dia tetap masih dalam masa-masa yang gelisah karena pemberontakannya sendiri, dan akhirnya dia melakukan apa yang dia dulu benci, yaitu dia pergi ke tempat yang namanya Endor dan dia mencari seorang perempuan yang memanggil arwah. Padahal beberapa tahun sebelumnya, Saul inilah yang menumpas para pemanggil-pemanggil arwah. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam buku Imamat, di dalam buku Ulangan dengan jelas, Tuhan melarang orang-orang yang mengikut Tuhan ber eh, mengambil bagian bersama orang-orang yang penyihir, pemanggil arwah, petenung, pembaca-pembaca masa depan, dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan dengan jelas mengatakan dalam kitab Taurat, Imamat, dan Ulangan bahwa hal itu adalah kenajisan. Siapa yang didapati melakukan hal tersebut patut dihukum mati. Itulah sebabnya Saul menumpas orang-orang yang sebagai medium, sebagai penyihir, sebagai yang bermain dengan hal-hal yang dengan hal-hal mistis ditumpas oleh Saul. Tapi ketika di masa dia sementara menurun atau declining, dia tidak mempunyai lagi jalan keluar, dia ingin bertemu dengan Samuel, namun kita tahu Nabi Samuel sudah meninggal, dan mau tidak mau dia mencari
jalan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan, yaitu dia pergi untuk mencari pemanggil arwah untuk minta tolong arwahnya Samuel dipanggil. Dan kita telah bahas itu eh, di ini, kalau teman-teman bisa cek, kita sudah bahas itu di tahun 2022. Itu ada link Facebooknya, boleh search di Google. Kalau misalnya teman-teman ingin mereview, kita telah bahas tentang spiritualisme. Apa yang Saul lakukan dan siapa yang muncul waktu itu pemanggil arwah memanggil Samuel. Tetapi inti dari Bible study ini adalah yang dipanggil oleh pemanggil arwah itu bukanlah Nabi Samuel yang muncul, tetapi yang muncul itu adalah roh jahat yang menyerupai Samuel. Itulah sebabnya dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jadi bukan Samuel yang muncul. Banyak orang Kristen salah mengerti ketika waktu Saul ke Endor, yang muncul adalah arwah atau roh dari Samuel. Bukan, saudara-saudara. Dengan jelas Alkitab lebih detailnya, saudara-saudara boleh lihat kembali pembelajaran kita di Facebook page dari East Indonesia Youth for Christ. Itu ada linknya, dan itu pada saat di tanggal 30 Januari 2022 kita sudah bahas bahwa yang muncul saat itu bukanlah Nabi Samuel. Dan 1 Tawarik eh, memberikan dukungan. Itulah sebabnya kenapa Saul akhirnya mati, karena dia juga telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat bahwa orang-orang mati yang muncul, orang-orang mati yang muncul itu adalah bukan orang mati atau orang yang pernah hidup tersebut, tetapi itu adalah roh jahat yang menyerupai orang mati itu. Banyak orang Kristen miss terhadap hal ini. Banyak orang Kristen salah mengerti tentang konsep ketika orang diizinkan Tuhan untuk beristirahat, mereka tidak tahu apa-apa, jiwa mereka tidur, roh mereka yang adalah esensi hidup itu kembali kepada Tuhan. Ya, seperti komputer. Nah, komputer rohnya itu adalah listriknya, jiwanya itu adalah softwarenya, dan fisiknya adalah hardwarenya. Jadi ketika listrik dicabut atau mati, maka software dan hardware tidak bisa beroperasi. Jadi pelajaran yang pertama, apa yang terjadi di Endor, bisikan yang ada di Endor kepada Saul itu bukanlah Nabi Samuel, tetapi roh jahat yang menyerupai Samuel. Itu pelajaran yang pertama. Kalau untuk saudara-saudara ingin belajar lebih lanjut, boleh buka Bible study kita di Facebook page East Indonesia Youth for Christ, dan itu ada linknya di situ, boleh langsung masuk. Baru yang kedua, cerita tentang di Efesus. Nah, Efesus ini adalah salah satu kota besar yang dimiliki oleh kerajaan Romawi. Nah, Efesus ini mempunyai suatu keajaiban dunia di saat itu. Jadi di zaman itu, sekitar di zaman kekuasaan kerajaan Roma, di sekitar tahun-tahun sebelum Masehi dan sampai di zaman Kristus dan setelahnya, sampai sekitar tahun 200, 300, 400 Masehi, di Efesus itu ada suatu keajaiban dunia yang disebut dengan kuil kuil Artemis. Kuil Artemis. Dewi Artemis ini adalah dewi yang disembah oleh masyarakat di saat itu dengan uh, orang yang memuja Artemis memuja dia sebagai dewi kehidupan. Itulah sebabnya kalau kita lihat gambar patungnya di layar, dia ada banyak payudara yang memberi makan semua anak-anak manusia gitu yang menyembah dia. Nah, di Efesus itu terkenal dengan keajaiban dunia kuil Artemis. Nah, di saat itulah Rasul Paulus mengabarkan Injil di Efesus. Nah, kota Efesus ini begitu banyak hal-hal yang berbau dengan penyembahan-penyembahan kepada dewa dan dewi. Nah, itulah sebabnya ketika Rasul Paulus membawa pekabaran Injil ke Efesus, ada begitu banyak hal-hal mistis yang terjadi di sana. Dan salah satunya adalah banyak orang-orang di Efesus yang menjadi Kristen, yang percaya tentang pekabaran dari Rasul Paulus,
akhirnya mereka melepaskan mereka punya praktek-praktek berhala tersebut. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 18 sampai 19, apa yang mereka lakukan orang-orang di Efesus pada saat mereka menerima pekabaran dari Rasul Paulus adalah banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Jadi kalau kita total-total 50.000 uang perak adalah uang yang sangat banyak. Dan masyarakat Efesus yang menjadi Kristen atau yang percaya akan pekabaran Injil saat itu, mereka datang mengaku di depan umum dan mereka bilang kami hidup sebelum Injil masuk, kami hidup di tengah-tengah perbuatan-perbuatan berhala. Untuk itu saat ini kami menjadi Kristen, kami mau tinggalkan perbuatan-perbuatan itu, bukan hanya mereka tinggalkan atau mereka hilangkan, tetapi mereka bakar, terutama hal-hal yang berkaitan dengan dengan sihir, ya. Nah, apa yang terjadi di Efesus pada saat itu? Nah, pro kontra pun terjadi. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mengikuti Kristen melihat bahwa ada ancaman bagi pendapatan mereka. Itulah sebabnya salah satu eh, salah satu pengusaha di kota Efesus itu dia memprovokasi masyarakat Efesus dan dia bilang bahwa ini Rasul Paulus yang membawakan pekabaran-pekabaran ini membuat kita rugi. Ini orang yang membawa nama Yesus, yang bilang bahwa dewa-dewa tidak ada, yang bilang bahwa ini semua sia-sia, membuat kita semua rugi. Bahkan di dalam Kisah 19 ayat 27 dikatakan begini, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Jadi ingat, kebanggaan Efesus itu adalah ajaiban dunia saat itu, kuil Artemis. Bahkan mereka percaya patung Artemis yang ada di dalam kuil tersebut itu ciri dari langit. Dipercaya oleh masyarakat Efesus pada saat itu. Itulah sebabnya mereka bilang, kuil Artemis, dewi besar itu akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, nah itu, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Jadi mereka bilang, ini ancaman ini bukan hanya kepada pendapatan kita, tetapi juga ini ancaman kepada orang punya dewi kebanggaan. Kita punya dewi kebanggaan, yaitu Dewi Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh. Kenapa? Karena seperti tadi, ketika Rasul Paulus membawakan pekabaran Injil, orang-orang Kristen meninggalkan praktek-praktek, bahkan kitab-kitab atau hal-hal yang dulu berhubungan dengan mereka ketika mereka belum mengenal Injil. Dan kita tahu kalau dalam penyembahan berhala, pengusaha-pengusaha biasa memproduksi patung, memproduksi hal-hal yang bisa dijadikan suatu pegangan bagi orang-orang yang menyembah Dewi Artemis. Ya seperti bukan hanya sekedar hiasan, tetapi menjadi objek yang mereka bisa gunakan untuk menyembah ataupun menjadi sekedar jimat atau hal-hal yang bisa melindungi rumah mereka. Dan itu sudah tidak laku. Kenapa? Karena orang-orang Efesus telah membuang dan membakar semua itu, bahkan kitab-kitab mereka. Nah, itulah yang dilihat di dalam Kisah 19 ayat 27 dan akhirnya terjadilah keributan di Efesus. Mereka marah, mereka bilang, oh itu orang-orang Yahudi yang di Efesus, mereka ada yang pro, ada yang kontra, dan terjadilah keributan sehingga Rasul Paulus tidak bisa lagi mengajar di Efesus, tapi dia pinjam ruang kuliah di Tiranius dan dia berbicara di situ sekitar 3 tahun. Tapi banyak orang yang menjadi Kristen, terjadi eh, sekalipun terjadi kerusuhan saat itu. Sekali lagi kita melihat bahwa orang Efesus menyembah Dewi Artemis. Kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Inggris, dituliskan bukan Dewi Artemis, tapi Dewi Diana. Karena Dewi Artemis diasosiasikan dengan Dewi Diana, Dewi pelindung juga bagi orang-orang Roma. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang disembah oleh orang-orang Efesus? Atau yang dibilang di sini, seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, yang menyembah. Mungkin yang beradab di dalam hal ini, daerah-daerah jajahan kerajaan Romawi yang sangat besar. Hampir seluruh Eropa dan di Asia dan juga di wilayah utara Afrika. Semua menyembah
akan Diana, Artemis. Bahkan Rasul Paulus dan juga Silas pernah dibilang mereka itu dewa Zeus dan dewa Hermes. Kalau itu di dalam istilah Yunani, Zeus dan Hermes dalam bahasa, ya di dalam tradisi Roma, Zeus itu biasa menjadi Jupiter dan Hermes kalau tidak salah itu menjadi Mars, seperti itu. Kalau tidak salah, atau Ares yang menjadi Mars. Intinya mereka dewa yang sama, tapi karena perubahan budaya, namanya aja yang diganti-ganti. Di sini boleh bilang Artemis, kalau di tempat sana boleh bilang Diana, seperti itu. Apa sebenarnya yang dilihat dari hal-hal ini? Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 20 berkata bahwa apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi yang Rasul Paulus bilang begini, ketika engkau melihat ada dewa ini, dewa ini, dewa ini, mereka bukanlah Allah atau mereka bukanlah entitas kealahan. Mereka itu adalah roh jahat. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 106 ayat 37 di perjanjian lama juga diulang. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Jadi di perjanjian lama juga mereka mempersembahkan kepada dewa Moloch, dewa Dagon, kepada Baal, kepada Asyera, Asitoret. Itu bukanlah dewa-dewa yang kita kenal, oh mereka adalah entitas ilahi yang ada yang berkuasa lebih dari manusia. Justru Alkitab berkata bahwa mereka itu adalah roh-roh jahat. Itulah sebabnya di dalam kitab Taurat, dalam buku Ulangan, Ulangan 32 ayat 16 dan 17, dikatakan seperti ini. Tuhan yang berkata, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Jadi ini Musa memberikan peringatan bahwa apa yang kamu lakukan itu yang kamu anggap ini, oh ini Allah kita, oh ini ketika mereka buat patung emas, ketika mereka buat berhala-berhala lain, itu roh jahat yang ngoni tidak kenal, yang kalian tidak kenal, yang belum lama timbul. Alkitab berulang-ulang bilang apapun yang kamu lakukan kepada berhala, itu sebenarnya kamu sementara berkomunikasi atau berhubungan dengan roh jahat. Itulah yang menjadi fokus apa itu bisikan di Endor dan di Efesus. Ternyata di Endor maupun di Efesus itu sama-sama adalah bisikan-bisikan roh jahat. Itulah sebabnya dari cerita Saul di Endor dan cerita Paulus di Efesus dapat simpulkan bahwa penampakan wujud orang yang sudah meninggal maupun semua dewa-dewa yang disembah selain Allah Israel atau Yahweh adalah roh-roh jahat atau setan itu sendiri. Itulah sebabnya di perjanjian lama ada dewa Baal, Asyera, Astoret, Moloch, Tamus, Marduk, Dagon, Nisrok, Artemis, Diana, Zeus, Hermes, dan lain-lain. Semua itu hanyalah nama-nama yang diberikan kepada entitas yang muncul, namun mereka dikatakan oleh Alkitab adalah roh jahat atau setan-setan itu sendiri. Jadi yang berbisik di Endor dan di Efesus adalah roh-roh jahat. Kalau begitu siapa ini roh-roh jahat itu yang kita akan bahas selama ini. Kenapa? Jadi kita sudah dapat poinnya bahwa orang-orang yang meninggal, yang muncul, yang menampakkan diri, bukanlah orang-orang tersebut, tetapi mereka adalah roh jahat. Entitas-entitas atau dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang selain Allah Israel, menurut Alkitab, adalah Allah-Allah yang tidak mereka kenal, yang belum lama muncul, yaitu mereka adalah roh-roh jahat. Untuk itu, roh-roh jahat di dalam Alkitab, mereka biasa disebut dengan ucapan nama-nama mereka, setan, iblis, roh najis, roh setan, atau roh jahat. Itu kata-kata yang biasa digunakan untuk menggambarkan makhluk-makhluk ini yang muncul. Dan banyak ditemukan di dalam Alkitab. Roh-roh jahat dalam Alkitab merupakan malaikat yang jatuh, di mana mereka bekerja di bawah pimpinan setan. Mereka tadinya adalah malaikat yang melayani di sorga, namun ikut memberontak bersama setan, atau pimpinan mereka yang paling hebat yaitu Lucifer. Jadi roh-roh jahat itu yang bekerja, yang bisa muncul seperti dewa, yang bisa muncul seperti orang-orang yang sudah meninggal. Mereka tadinya adalah malaikat yang melayani di surga,
namun mereka telah jatuh bersama dengan pimpinan mereka, yaitu Lucifer. Ya, itulah sebabnya di dalam buku Efesus, kalau kita akan berfokus banyak pada pelajaran ini di dalam buku Efesus, karena orang-orang Efesus sering mengalami hal-hal ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus tekankan berulang-ulang di buku Efesus bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau kita perhatikan kata-kata pemerintah, penguasa, penghulu dunia, itu sering diatributkan kepada roh-roh jahat ini. Makanya Yesus ketika dia datang, dia bilang, penguasa dunia ini telah jatuh. Kata-kata penguasa. Di dalam buku Roma, Rasul Paulus bilang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baik malaikat, penguasa, pemerintah. Kata-kata ini sering diasosiasikan dengan roh-roh jahat yang bekerja untuk mengganggu atau menyesatkan umat manusia. Mereka bisa bekerja dengan cara yang kasar, dengan cara yang lebih brutal, atau mereka bisa bekerja dengan cara yang lebih halus untuk menipu. Itulah sebabnya dasar dari pembahasan kita adalah suara-suara yang berbisik di Endor maupun yang berbisik di Efesus di dalam Alkitab. Dan kita tahu suara-suara tersebut adalah suara-suara dari roh jahat. Mari kita lihat bagaimana mereka bekerja. Cerita yang pertama adalah cerita Ayub. Kita tahu bersama-sama cerita Ayub. Ayub adalah orang yang setia, dan tiba-tiba di surga terjadi percakapan antara iblis dan Tuhan, dan kita tahu bahwa uh, iblis memberikan false accusation atau tuduhan yang palsu, dan Tuhan mengizinkan dia untuk menyerang Ayub. Apa yang dia lakukan? Kita tahu bahwa pertama iblis uh, mengambil hartanya, atau dia membawa bencana sehingga dia punya harta itu habis, dirampas orang, bahkan anak-anaknya yang mati. Kedua kali dia di dalam Ayub 2 ayat 7 dikatakan iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Jadi itu yang iblis lakukan kepada Ayub. Iblis bisa berkuasa terhadap alam, bahkan dia bisa mendatangkan penyakit kepada Ayub. Bukan Allah tidak berkuasa melindungi Ayub, tapi dalam case ini Tuhan mengizinkan karena iblis tuduhkan, Ayub itu tidak mau setia kepada Tuhan kalau dia dapat sakit. Jadi Tuhan mengizinkan. Nah, iblis bekerja kepada Ayub, dia memberikan penyakit dan musibah kepada Ayub. Yang kedua, Rasul Paulus sendiri di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 dia berkata seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, jadi penyataan tentang Injil yang diberikan kepada Rasul Paulus, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku atau untuk menganiaya aku. Menggocoh ini untuk menganiaya. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi iblis juga menganiaya Rasul Paulus dengan memberikan dia sesuatu yang disebut oleh Rasul Paulus duri di dalam daging. Yang banyak diartikan oleh komentator Alkitab, kelemahan fisik ataupun sakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus tahu bahwa apa yang terjadi pada saya ini adalah kerjaan iblis, dan dia berdoa kepada Tuhan. Namun Tuhan bilang seperti yang Tuhan izinkan kepada Ayub, Tuhan bilang kepada Rasul Paulus, "Tidak apa-apa, Paulus, saya izinkan mereka melakukan itu supaya engkau, Rasul Paulus, menjadi seorang yang rendah hati di dalam pelayanan Tuhan." Karena seringkali di dalam pelayanan orang gampang sekali menjadi tinggi hati, tetapi Tuhan mengizinkan ini utusan ini untuk menganiaya Rasul Paulus supaya justru Rasul Paulus tidak mengharapkan akan kehebatan, kepintaran. Dia adalah seorang yang waktu itu dia di Universitas Yahudi paling terkenal karena dia dididik oleh Rabi Gamaliel. Dia orang Benyamin, bahkan dia mempunyai warga negara Roma, dan dia sanggup untuk berfilsafat dengan siapa saja. Tapi dalam membawa Injil semuanya itu sia-sia. Pendidikan, kehebatan. Di dalam pekerjaan Injil, Tuhan mau mengajarkan Rasul Paulus bahwa tidak ada yang dapat menolong engkau selain kuasa dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan izinkan ini iblis menganiaya Paulus, supaya Rasul Paulus selalu berserah kepada Tuhan. Ada satu misionaris yang mempunyai PhD dari Norwegia, dia punya
pendidikannya sangat luar biasa di dalam misiologi atau di dalam pelayanan misi. Dan dia pergi untuk melayani di suatu daerah di suku pedalaman, dan akhirnya dia melawat seorang, eh, saya lupa di Asia Tenggara itu, tapi dia melawat seorang perempuan dan dia panggil untuk baca Alkitab. Dia panggil untuk baca Alkitab dan eh, dia pikir karena dia adalah tamatan yang baru tamat dari universitas ternama dengan PhD yang nilai cum laude yang luar biasa. Jadi dia menggunakan dia punya kepintaran untuk melayani Tuhan, untuk mengajar Alkitab kepada orang lain. Tapi beberapa waktu kemudian setelah dia mengajar Alkitab, tiba-tiba perempuan yang sementara diajari, suaranya berubah menjadi suara laki-laki, dan dia berkata, kamu tidak bisa memiliki perempuan ini. Tiba-tiba setelah dia mendengar suara itu, dia sadar bahwa saya punya pendidikan, saya punya kepintaran, saya punya PhD, cum laude, semuanya sia-sia ketika di dalam pekerjaan Injil. Karena satu-satunya kekuatan yang saya bisa harapkan adalah kekuatan dari Tuhan. Itulah yang mau diingatkan kepada Rasul Paulus. Kehebatan dari Rasul Paulus diizinkan Tuhan untuk dianiaya dalam tanda kutip oleh utusan iblis agar dia boleh selalu bersandar kepada Tuhan. Cerita yang berikut. Cerita yang berikut adalah ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaannya kepada murid-muridnya. Lalu ketika Yesus bilang kita akan ke Yerusalem dan anak manusia harus dianiaya, dihukum, menderita, dan akan mati. Petrus justru menarik Yesus dan menegur Yesus. Dia bilang, jangan terjadi hal seperti itu, Yesus. Tetapi, apa respon dari Yesus dalam Matius 16 ayat 23? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Dia tidak bilang enyahlah Petrus, tapi dia bilang enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kalau di dalam cerita Rasul Paulus dan Ayub, iblis datang untuk menganiaya mereka, memberikan sakit, bencana, musibah. Kalau di dalam kasus Rasul Petrus, justru iblis memanfaatkan dia punya pikiran yang tidak sesuai dengan Tuhan, dan pikiran negatif itu dimanfaatkan oleh iblis sehingga dia berkata hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya waktu Yesus tegur sama Petrus, Yesus tidak menegur Petrus, tapi Yesus bilang, enyahlah iblis. Dia menghardik iblisnya. Karena Yesus tahu bahwa yang bekerja di balik pikiran Petrus adalah iblis. Itu adalah cerita dari Rasul Petrus. Dan cerita yang terakhir adalah salah satu rasul yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yaitu Yudas. Dalam Yohanes 6 ayat 70, Yesus sendiri yang bilang, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Tuhan tahu bahwa dari mereka ternyata ada salah satu yang digunakan oleh iblis untuk bekerja melawan pelayanan Yesus. Bahkan di dalam cerita sebelum Yesus akan disalibkan, mereka makan Paskah bersama-sama. Di dalam Yohanes 13 dikatakan bahwa mereka sedang makan bersama dan iblis, ini dia, telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia, huruf besar, mengkhianati Yesus. Dan setelah mereka makan, sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Jadi dalam cerita Yudas ini, iblis itu bukan menganiaya Yudas. Iblis itu tidak menggunakan pikiran negatifnya. Tetapi iblis itu sudah sampai di tahap merasuki Yudas Iskariot. Dan kita tahu ceritanya, Yudas tidak bisa buat apa-apa setelah itu, dan ketika ia sadar, akhirnya yang menuntun Yudas justru menggantungkan dirinya sampai kepada gantung diri. Berdasarkan cerita-cerita yang kita lihat tentang Ayub, Rasul Paulus, Petrus, dan Yudas, maka pekerjaan dari roh-roh jahat itu, atau roh-roh iblis, atau malaikat-malaikat yang jatuh itu, ada 3 hal kategori utama pekerjaan mereka. Mereka punya pekerjaan, yaitu yang pertama mereka mengusik atau harassment, seperti Ayub dan Rasul Paulus, mereka kasih bencana, sakit penyakit, mereka ganggu, supaya orang ini lemah dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu intinya kan kepada ayat ini. Jadi mereka akan memberikan bencana, musibah, tantangan, halangan. Kita akan ke ibadah tiba-tiba oh tidak ada auto, kita mau Bible study tiba-tiba mati lampu. Itu hal-hal yang biasa dilakukan oleh pekerjaan roh jahat. Yang kedua itu ditindas atau oppression seperti Rasul Petrus.
Kalau ada pikiran negatif kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau angan-angan hati kita, itu bisa ditunggangi oleh roh jahat itu. Seperti Rasul Petrus tadi. Dan ketika ditunggangi oleh roh jahat, dia akan tuntun supaya kita lebih jauh. Dan dia akan tindas kita dengan pikiran-pikiran negatif. Dan tingkat yang paling tinggi dari pekerjaan roh jahat itu seperti dalam buku Yudas, dalam kasus Yudas, yaitu dirasuki atau possession. Dan salah satu pekerjaan utama Tuhan Yesus saat dia ada di dunia adalah mengusir roh-roh jahat. Karena Yesus menyembuhkan banyak orang. Ada yang memang dia bilang, oh dia ini sakit. Sakit karena dosa, sakit karena kelemahan, sakit karena pilihan hidup. Tapi ada orang-orang yang sakit yang dengan mata yang Yesus bisa lihat, mereka bukan sakit, tapi mereka sebenarnya dirasuki. Itulah sebabnya banyak cerita Yesus mengusir roh jahat. Jadi kita bisa lihat bahwa pekerjaan roh jahat ini secara garis besar ada tiga. Dia menganiaya, mengganggu, yaitu mengusik, seperti cerita Ayub dan Paulus. Yang kedua, dia memanfaatkan pikiran negatif kita, cara-cara berpikir kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu akan dia kembangkan, dan itu akan dia tindas oleh pikiran-pikiran negatif kita sampai kita cemas, depresi, takut, dan bahkan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dan yang paling paling parah istilahnya ya dalam pekerjaan mereka adalah dirasuki seperti yang terjadi oleh Yudas. Jadi itu hal-hal yang penting tentang pekerjaan mereka. Mereka akan mengganggu, mengusik, mereka akan menindas di Halo, dalam tekanan-tekanan selamat pikiran, malam. Ini aku Semete pakai iPhone 7. dan yang paling parah adalah mereka akan merasuki. Dan banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita mungkin ketika mereka diopres atau mereka mulai dirasuki, banyak yang berujung kepada menyiksa diri, bahkan sampai bunuh diri. Dan itu pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi kita telah melihat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh iblis itu dapat dibagi dalam tiga hal utama. Untuk itu kita akan melihat apa nasihat Alkitab supaya kita bisa terhindar dari hal-hal ini. Namun sebelumnya kita akan melihat bagaimana sih mereka mempunyai akses kepada kita, bagaimana sampai mereka eh, bisa mengganggu kita. Artinya, apa yang membuat mereka mempunyai akses atau jalan masuk atau open door yang bisa mereka masuki. Akses untuk malaikat-malaikat jahat ini ada tiga hal yang paling utama dan yang paling yang dicatat di Alkitab. Yang pertama adalah kutukan yang diwarisi atau dosa generasional. Yang kedua adalah dosa dari kedagingan. Dan yang ketiga terlibat dalam hal gaib dan penyembahan berhala. Jadi yang pertama adalah kutukan yang diwarisi dan dosa generasional. Karena begini sahabat-sahabat, kalau ada tiga hal ini, maka kita seperti mempunyai akses, kita seperti membukakan akses bagi mereka untuk bisa mengganggu. Atau kita membuka portal dengan sengaja kita buka pagar untuk supaya mereka mengganggu. Kalau yang akses yang pertama adalah kutukan yang diwarisi. Memang ini atau dosa generasional itu bukanlah pilihan kita. Itu mungkin keturunan-keturunan dari kita punya oma, opa dulu-dulu yang membuat kontrak dengan mereka. Ada yang seperti itu. Ada sahabat-sahabat, teman-teman mungkin yang punya oma opa atau orang tua dari oma opa, misalnya dia adalah seorang petenung atau dia adalah seorang penyihir dan dia membuat kontrak. Biasanya kontrak supaya dia bisa terus mendapatkan kuasa, biasanya akan menurun kepada dia punya anak-anak. Dia punya keturunan. Dan itu juga ada juga dosa generasional. Dosa generasional artinya dosa generasi yang berturun segenerasi. Bukan berarti hukuman dari misalnya karena papa yang berdosa maka papa yang dihukum dan anak yang dihukum. Tidak. Tetapi kelemahan dosa yang diwarisi oleh bapaknya ini akan ikut kepada keturunannya. Seperti ini deh, seperti Abraham di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Abraham pernah berdusta, dia menipu karena setiap kali ditanya ini Sarah siapa, oh itu saudara saya gitu. Nah dusta Abraham ini kalau kita baca ceritanya dia akan menurun. Akhirnya Ishak membuat hal yang sama, berdusta. Ketika mereka tanya siapa ini Ribka,
oh ini saudara saya. Bukan hanya itu, dia turun di anak dari Ishak, Yakub. Dia menipu Esau kan? Ya tipu Esau. Dan akhirnya anak-anak dari Yakub, Lewi, Simeon menipu, menipu siapa yang kawin dengan adik perempuan mereka Dina, ditipu, disunat lalu diserang. Mereka menipu Yusuf dan sebagainya. Itu dosa generasional adalah kelemahan yang kita warisi dari orang tua kita. Itu salah satu merupakan akses untuk roh jahat. Yang kedua adalah dosa dari kedagingan. Dosa kedagingan ini dalam Alkitab ini teman-teman boleh baca ayat-ayatnya ada di sini. Dalam bentuk kemarahan, tidak mau mengampuni, iri hati, kebencian, keangkuhan, kesombongan, hawa nafsu, nafsu jahat, kritik dan gosip, pemberontakan, keserakahan, perselisihan, penggunaan obat-obat candu, bentuk hiburan, musik dan film tertentu, itu bisa menjadi suatu akses atau portal bagi roh-roh jahat untuk mengganggu kita. Itulah sebabnya energi-energi negatif yang dimunculkan dari kemarahan, tidak mau mengampuni, itu gampang sekali ditunggangi oleh roh-roh jahat, iri hati. Itu gampang sekali untuk dimanipulasi oleh roh jahat atau ditunggangi untuk bisa menekan atau menganiaya atau mengopres orang-orang tertentu. Bahkan di film-film tertentu atau di game-game saat ini dengan sengaja ditaruh mantra di situ. Eh, video-video musik, film-film, dan film-film yang paling laku sekarang itu adalah film-film tentang sihir. Harry Potter, Lord of the Rings, Pokemon, anime, pasti unsur sihirnya ada. Dan tanpa kita sadari, itu semua menjadi ses bagi mereka untuk mengganggu orang yang menonton itu, yang dengan sengaja menonton itu. Karena kita membuka kita punya pikiran, dan kita menikmati apa yang kita tonton, nah itu menjadi akses bagi mereka. Makanya banyak anak-anak atau orang-orang lain yang nonton-nonton film horor, tiba-tiba kenapa mereka jadi penakut, kenapa mereka jadi pemarah, kenapa mereka jadi seperti ini, seperti itu. Gampang sekali emosi-emosi itu negatif itu ditunggangi oleh malaikat-malaikat yang telah jatuh itu. Dan akses yang ketiga adalah terlibat dalam hal gaib, gaib dan penyembahan berhala. Ada yang memang dengan sengaja orang-orang memang mau terlibat dengan hal-hal gaib. Oh, saya mau supaya saya kuat, saya mau bikin kesepakatan dengan ini supaya saya tidak ke, saya bisa kebal. Atau saya pergi ke tukang ini, Cuk, tolong bacakan saya punya garis tangan seperti apa. Tolong saya punya usaha bisa lancar, tolong untuk banyak hal-hal yang banyak yang memang dengan sengaja mau terlibat dengan hal-hal gaib dalam jimat-jimat, dalam hal-hal untuk membawa keuntungan bagi diri sendiri, itu menjadi salah satu akses untuk roh jahat dan bahkan penyembahan berhala. Yang jadi masalah kepada kita sering kita tidak sadar bahwa hal-hal ini mungkin ada di rumah kita. Jadi karena waktu saya akan lanjut mungkin kalau untuk membahas lebih jauh tentang ketiga hal akses ini, intinya ada kutukan yang diwarisi, dosa dari kedagingan dan juga terlibat dalam hal gaib dan penyembahan berhala. Ini bisa menjadi suatu akses yang digunakan oleh roh-roh jahat untuk masuk ke dalam kehidupan seorang Kristen, sekalipun dia sering masuk gereja, karena Tuhan pernah mengusir roh jahat di dalam rumah ibadat, loh. Meskipun di hari Sabat dan di hari ibadah dan di dalam gereja. Kalau kita membuka akses ini, mereka punya legal rights untuk masuk. Karena mungkin malaikat mau tahan, tapi roh jahat bilang, dia ada simpan jimat, itu kita punya right, kita punya hak. Dia ada bikin kontrak, dia ada buat kontrak dengan saya. Dia ada nonton ini, dan dia itu akses di pikiran. Jadi mereka mempunyai hak untuk bisa mengganggu orang Kristen. Sekalipun orang Kristen berdoa kepada Tuhan, tapi ketika mereka tidak menyingkirkan akses-akses ini, roh jahat bisa mengklaimnya. Itu yang akan kita lihat bagaimana untuk kita bisa menangkal hal-hal tersebut. Untuk itu, karena waktu, teman-teman, saya akan melanjutkan. Mungkin kalau kita bisa bahas lebih dalam, kita boleh part 2 mungkin. Tapi nantilah. Untuk itu apa yang dinasihatkan Rasul Paulus di dalam buku Efesus. Sekali lagi kita berfokus di Efesus. Rasul Paulus bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia, dan melawan roh-roh jahat. Sebab itu,
Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi di akhir buku Efesus di pasal 6, Rasul Paulus bilang hati-hati dalam melawan roh jahat, berdirilah tegak, pakai itu perlengkapan senjata Allah yang diilustrasikan oleh perlengkapan senjata kerajaan Romawi di saat itu, di saat Efesus. Terus sebabnya ada perisai, ada ikat pinggang. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Dan secara ringkas, apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus? Untuk menangkis suara-suara mistis tersebut ada 4 hal. Berada di dalam Yesus, berada di dalam doa, berada di dalam firman, dan berada dalam perlengkapannya. Jadi kalau kita lihat perlengkapan yang diuraikan oleh Rasul Paulus, semua itu bersifat defensif atau bertahan. Hanya ada satu yang bersifat ofensif, yaitu pedangnya. Makanya terpisah itu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi yang bersifat defensif itu dia punya armor, dia punya perisai, baju sirah, topeng selamatan. Jadi 4 hal ini yang bisa kita pakai untuk kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan roh jahat. Apa yang dimaksudkan? Yang pertama, be in Christ atau berada di dalam Yesus. Efesus 6 ayat 10 lagi mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tetap tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena dalam Yohanes 15, Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apa artinya tinggal di dalam aku? Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nanti kita lihat sebentar kenapa firman ini penting. Karena firman itu akan mengisi pikiran kita dan nanti kita akan gunakan firman itu untuk menangkal serangan-serangan lewat pikiran yang dibawa oleh roh-roh jahat. Karena apa yang dimaksudkan dengan berada di dalam Kristus? Rasul Yohanes bilang kan, barang siapa mengaku berada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus. Bagaimana kita mau tahu kita bisa hidup sesuai dengan Kristus atau tidak? Melalui firman-Nya untuk direnungkan. Jadi yang pertama, Yesus mengundang kepada kita untuk tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu kan Yohanes 15 diulang-ulangi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku. Itu selalu diajak. Jadi yang pertama, supaya kita menghindari serangan tersebut, mari kita tinggal di dalam Kristus. Yang kedua adalah be in prayer atau berada dalam doa. Efesus 6 ayat 18. Selalu di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Nah, doa ini sangat penting. Kenapa, teman-teman? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kebanyakan kita salah mengerti apa yang dimaksudkan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau kita lihat bahasa aslinya, dia bilang, but deliver us from the evil one. Lepaskanlah kami dari si jahat itu. Siapa si jahat itu? Ya itu setan dan juga pasukannya, roh-roh jahat. Kapan kita harus berdoa seperti ini? Doa Bapa kami itu diberikan kepada kita setiap hari. Karena di dalam doanya adalah, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Setiap hari, daily bread. Setiap hari. Setiap hari pula kita harus memohon, Tuhan lepaskanlah saya dari si jahat ini. Lepaskanlah saya dari si jahat itu. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami, selalu ada kata-kata, lepaskanlah kami dari si jahat itu. Karena dalam Efesus dikatakan, kita harus berdoa-doa dan berjaga setiap waktu. Mari kita selalu berdoa setiap waktu. Mari kita selalu berada di dalam Kristus. Namun, sebelum kita berdoa untuk lepaskanlah kami daripada yang jahat, kita harus lihat kalimat di atasnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ingat, salah satu akses yang bisa digunakan setan untuk mengganggu kita adalah
dosa daging, yaitu tidak mau mengampuni. Percuma kita berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, kalau kita belum mau untuk mengampuni kesalahan orang. Itulah sebabnya di atas kalimat itu Tuhan Yesus bilang, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di dalam doa selalu harus ada permohonan ampun. Dan Tuhan mau mengampuni kita kalau kita mau mengampuni orang lain. Kalaupun kita tidak bisa mengampuni, mari kita berdoa, Tuhan, kami butuh pengampunan Kristus. Untuk saya bisa pakai itu ampuni orang lain. Karena sifat tidak mengampuni itu gampang sekali ditunggangi oleh roh jahat. Dan itu bisa menjadi sangat parah di dalam kehidupan orang Kristen. Dan yang ketiga, be in his word. Dalam Efesus juga, Efesus 6 ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah di dalam Efesus 6 ayat 17, di dalam perjanjian baru firman Allah itu ditranslate atau diterjemahkan dari kata logos. Ya. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos, dan firman itu adalah agas, dan firman itu adalah Allah. Tapi di dalam buku Efesus, kata firman Allah bukan diambil kata logos, tetapi diambil kata rema. Kenapa digunakan kata rema? Kalau logos itu firman secara umum, tapi kata rema adalah firman yang diucapkan. Kenapa firman itu digunakan, yang dikatakan dalam ayat ini firman yang diucapkan? Karena ternyata di dalam melawan pencobaan iblis, gangguan-gangguan iblis, Yesus memberikan teladan bagi kita. Ternyata firman itu bukan hanya di kepala, tapi harus diucapkan. Ketika Yesus dicobai oleh pikiran-pikiran negatif dan juga oleh gangguan-gangguan iblis, selalu kan iblis tanya, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus langsung tangkis dengan dia punya rema. Ada tertulis, dia kutip buku Ulangan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Berikutnya lagi, Yesus langsung bilang, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Terakhir lagi dia bilang, enyahlah iblis, ada tertulis, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Jadi yang dimaksudkan dengan firman Allah ini adalah firman yang diucapkan. Itulah sebabnya kenapa di dalam yang pertama tadi, be in Christ, firmannya itu harus ada dalam pikiran kita, supaya ketika kita menghadapi gangguan itu, kita bisa pakai itu sebagai pedang untuk kita ucapkan. Jadi misalnya saya bergumul dengan kemarahan. Saya mesti baca Alkitab, firman Allah yang berhubungan kemarahan. Misalnya dalam buku Efesus sendiri, Rasul Paulus bilang, kalau marah jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai kau jatuh dalam dosa. Dan itu bukan cuma saya hafal, itu saya harus bilang, saya harus ucap, saya harus bilang dengan suara. Ketika iblis datang dengan pencobaan ini, iblis datang dengan pencobaan ini, dia mau mencoba kita dengan apapun, itu yang harus kita ingat, firman yang kita ingat, dan itu kita harus ucapkan untuk menangkis serangan itu. Misalnya dia memberikan pikiran negatif, atau dia membisikkan hal yang buruk bagi kita, misalnya engkau tidak dicintai, engkau ini misalnya ya, engkau sudah tidak ada keluarga, engkau sudah dicintai. Kita mesti ingat firman Tuhan dan kita mesti lawan itu dengan diucapkan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan tidak meninggalkan aku. Mazmur. Nah, kita boleh ucapkan untuk menangkis akan pikiran-pikiran yang dibawa oleh orang jahat. Dan yang terakhir, be in his armor. Saya tidak punya waktu lagi untuk menjelaskannya, tapi kita boleh baca apa sih perlengkapan pertahanan atau defensif selain pedang itu. Ada kebenaran, keadilan, kasut rela memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, itu yang bisa kita gunakan. Teman-teman, kira-kira itu yang saya boleh bagikan pada malam hari ini. Mari kita mengingat bahwa roh jahat itu tetap bekerja hingga pada akhir zaman, hingga pada sebelum hari kiamat nanti. Dan dia selalu bekerja lewat penindasan, dia menindas kita. Dia lewat oppression, harassment, dia juga melecehkan kita, melecehkan dengan sakit, musibah. Dia menindas kita dengan pikiran negatif. Dan kalau kita biarkan itu terus-menerus dan kita membuka akses terus, kita bisa dirasuki atau dia mengambil kontrol dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita ingat, kita tetap tinggal di dalam Yesus, be in Christ. Kita tinggal di dalam doa, be in prayer. Kita tinggal di dalam firman, be in his word. Bukan hanya tinggal, tapi kita gunakan firman itu sebagai pedang, rema, bukan sebagai logos, untuk melawan pikiran-pikiran jahat yang muncul, yang selalu akan dia berikan. Dan yang terakhir, kita harus ada di dalam perlengkapannya.
Namun sebelum kita melakukan hal ini, pastikan dulu kita menutup akses-akses yang bisa dia masuki lewat dosa-dosa keturunan atau hal-hal yang kita belum akui, lewat lewat kita punya hiburan, kita punya hal-hal yang kita taruh dalam rumah, yang mungkin kita tidak sadar bahwa itu mungkin telah dibacakan mantra atau telah didoakan khusus oleh kaum-kaum animis yang kita tidak ketahui. Kita pastikan dulu itu tidak ada, baru kita berusaha. Kalau dia mau menyerang, kita menggunakan 4 hal ini. Karena waktu yang terbatas, teman-teman, jadi itu saja yang saya boleh bagikan. Saya berharap saya membawakan hal ini bukan mengajarkan saudara, tapi untuk menuntun supaya kita berdoa kepada Tuhan seperti Raja Daud. Tuhan, selidikilah hati saya, apa yang harus saya singkirkan dari hati saya. Karena nanti sebentar ada ruang pertanyaan, nanti banyak pertanyaan. Oh, kalau ini bagaimana? Oh, kalau ini bagaimana? Yang saya mau jawab adalah dengan pembelajaran ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa open door atau apa akses-akses yang bisa dimasuki dalam hidup saya, atau apa dosa-dosa saya, pikiran-pikiran negatif saya yang bisa ditunggangi oleh setan, dan itu yang harus kita lepaskan dengan pertolongan Tuhan. Kiranya dengan pembelajaran malam hari ini boleh membuka wawasan kita dan menguatkan iman kita untuk tetap berdiri setia kepada Tuhan, melawan gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan mistis yang sudah bekerja dari dulu di Endor dan telah bekerja di Efesus dan terus bekerja hingga saat ini. Saya kembalikan